Apakah teman-teman sudah memiliki kantor idaman? Nah, kita coba bahas ya sedikit bedanya di mana. Nah, ini instansi vertikal, DJP PMK-nya dulunya tuh pakai PMK 2017, PMK 210, kemudian terakhir berubah baru kemarin ya 184 2020 efektif berlaku 24 Mei kemarin. Jadi baru aja sebetulnya ini selesai ya, selesai dilaksanakan oleh DJP. Nah, secara garis besar kantor operasional DJP itu terbagi menjadi beberapa jenis kantor. Level eselon 2-nya itu ada di kantor wilayah. Kita punya 34 kanwil DJP yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, kantor wilayahnya kemudian turun ke KPP-KPP-nya. KPP-nya berdasarkan PMK 184 terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama adalah KPP wajib pajak besar atau KPP LTO, Large Tax Office. Ini ada 4 saja semuanya di Jakarta. Kemudian ada KPP khusus. Nah, nanti kita akan lihat bedanya apa. KPP khusus itu ada 9, kemudian 38 KPP Madya. Dari sebelumnya di PMK 210 itu hanya 20, kemudian berdasarkan 184 ada 18 KPP yang naik kelas dari Pratama menjadi KPP Madya. Kemudian 301 KPP Pratama dan ada 204 KP2KP ya yang berada di bawah lingkup KPP Pratama. Nah, kita mulai satu persatu teman-teman, Kanwil DJP ya. Nah, Kanwil DJP itu jabatannya Anda sudah tahu bahwa levelnya adalah eselon 2. Jadi kepala Kanwil DJP adalah seorang eselon 2. A artinya sama posisinya, sama jabatannya dengan seorang direktur yang ada di kantor kantor pusat. Nah, dia Kanwil itu instansi vertikal langsung di bawah Dirjen, dia terdiri dari 2 jenis ngapalinnya. Jadi ada namanya Kanwil LTO, Kanwil besar ya, Kanwil LTO dan Kanwil Jakarta khusus. Itu 1 dan 2. Kemudian sisanya adalah Kanwil selain itu. Ya, Kanwil selain kantor wilayah WP besar dan Kanwil Jakarta khusus. Nah, kita coba lihat ya isinya. Nah, ini pertama tugasnya ya sama dan kalau kita sudah mengetahui namanya operasional, level Kanwil itu pasti dia melakukan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan evaluasi dan pengendalian kebijakan pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerja Kanwilnya, ya wilayah kerja kantor wilayah DJP. Nah, kemudian ini kita masuk ya ke jenis kanwilnya. Kanwil yang pertama itu ada kanwil LTO, kanwil WP besar dan Jakarta khusus. Pertama itu WP besar ya. WP besar dan Jakarta khusus itu fungsinya memang sangat vital. Kenapa? Karena dia bertugas untuk menangani tentu saja dari namanya adalah wajib pajak yang memiliki nilai pembayaran yang sangat signifikan. Ya, dan untuk yang Jakarta khusus itu adalah karena tugas dan fungsinya sendiri, ya WP-WP tersebut merupakan WP-WP dengan kategori kriteria perpajakan dan kriteria usaha yang khusus, ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, saya masuk ke yang pertama mungkin ke Jakarta khusus ya. Jakarta khusus langsung saja untuk yang struktur organisasinya terlebih dahulu ya. Struktur organisasinya berbeda dengan Kanwil biasa ya. Kanwil WP besar dan Jakarta khusus itu dia bidangnya lebih sedikit teman-teman. Hanya 4 bidang dan 1 bagian. Jadi hanya ada 5 eselon 3 di sana. Bidangnya nanti Anda bisa lihat sama ya, turunan dari kantor pusat. Anda bisa lihat ada bidang data dan pengawasan potensi, kemudian bidang PPIP, ini pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan jadi 1 eselon 3. Kemudian bidang P2 Humas, ini berkaitan dengan tentu saja komunikasi, kemudian bimbingan dan bidang bimbingan pelayanan. Kemudian ada bidang keberatan dan banding. Nah, ini seperti menyambung kemarin ya, keberatan dan banding di level Kanwil itu ditangani di setiap kantor wilayah. Kemudian untuk fungsi administrasinya dilaksanakan oleh satu bagian yaitu bagian umum. Di dalamnya ada Subak Kepegawaian, Subak Keuangan, Subak Advokasi juga sudah ada, pelaporan dan kepatuhan internal. Sama satu lagi TU dan rumah tangganya. Ini levelnya. Nah, ini beberapa ada 5 ya, 5 eselon 3, 4 bidang dan 1 bagian yang ada di Kanwil LTO dan Kanwil Jakarta khusus.
Nah, ini saya hanya akan sekilas saja karena teman-teman mungkin sudah ya kalau untuk bagian umum pastinya dia akan mengurusi sesuatu yang sifatnya umum dari mulai kepegawaian, keuangan, advokasi dan tur dari setiap kantor. Kemudian data dan pengawasan ini sifatnya seperti PKP ya, dia melakukan bidang data juga, potensi, bimbingan pengawasan dan dukungan teknis. Nah, ini tugas-tugas khususnya ini adalah di lingkup KPP yang berada di wilayah Kanwil tersebut. Kemudian untuk bidang datanya juga, untuk khusus untuk pada Kanwil Jakarta khusus, nanti kita akan sampai ke KPP sana, dia ada salah satu jenis WP yang baru berdasarkan PMK 184, yaitu WP-WP migas lepas pantai, ya, dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya, ini masuk ke dalam Kanwil Jakarta khusus. Jadi penambahannya itu saja ya, untuk, Jakarta khusus. Nah, ini bidang PPIP sama seperti di kantor pusat, jadi ada mulai pengadministrasian dan bimbingan pemeriksaan, bimbingan penagihan, intelijen dan administrasi bukti permulaan dan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. P2 Humas ya sama fungsinya, Anda bisa baca sendiri, mulai dari bimbingan penyuluhan, pengelolaan dokumen, pelayanan konsultasi, dan seksi kerjasama dan hubungan masyarakat pada wilayah Kanwil tersebut. Kemudian KB, ya keberatan bandingnya ini dibagi menjadi seksinya KB1, KB2, KB3, KB4. Ini berkaitan dengan beberapa penanganan upaya hukum yang ada ya, dari mulai pengurangan sanksi, kemudian pembatalan SKP, ya, kemudian pengurangan SPT yang tidak benar ya, atau pembatalan SPT yang tidak benar, penggunaan STP, juga pembatalan hasil pemeriksaan, serta penyelesaian proses keberatan, banding dan gugatan yang dilakukan di pengadilan pajak. Nah, kemudian bidang kanwil khusus tadi ditambahkan, dia memiliki tugas khusus untuk WP pada migas, area lepas pantai atau offshore, dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya. Nah, ini kanwil selain WP besar dan khusus. Ya, kanwil selain WP besar dan WP khusus, ya bidangnya Anda bisa lihat ada sedikit perbedaan. Ya, terdiri dari 6 ya teman-teman ya. Apa bidang yang berubah atau yang berbeda adalah adanya bidang PEP. PEP itu adalah bidang pendaftaran, ekstensifikasi dan penilaian. Jadi kanwil-kanwil ini masih melakukan ekstensifikasi terhadap KPP-KPP yang ada di bawahnya. Selebihnya semua bagiannya sama, bimbingan pendaftaran, bimbingan extend, dan bimbingan pendataan. Kenapa? Karena kalau kanwil WP besar dan kanwil Jakarta khusus, teman-teman, itu pendaftarannya dan jenis kriteria WP-nya sudah merupakan hasil pemilihan atau pemeringkatan dari level KPP, bahkan diajukan di level kantor pusat dan usulan dari kanwil-kanwil selain WP besar dan Jakarta khusus. Jadi misalnya ada Kanwil Aceh gitu ya, dia nemuin ada satu WP yang sudah diperingkat gitu ya, bahwa memiliki kriteria tertentu untuk dapat didaftarkan atau terdaftar sebagai WP yang seharusnya berada di Kanwil WP besar, maka kemudian akan dipindahkan pengukuhannya atau kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh administrasinya dilaksanakan oleh Kanwil WP besar ataupun Kanwil Jakarta khusus. Dipahami ya, itu perbedaannya. Jadi sangat mudah untuk memahaminya. Nah, ini tadi bagian dan bidangnya, bedanya dengan Kanwil WP Jakarta khusus dan WP besar adalah bidang PEP, pendaftaran, extend, dan penilaian. Ini sama, sekilas-sekilas saja saya akan sampaikan. Nah, kemudian ini adalah KPP. Ya, kita masuk ke KPP terlebih dahulu. KPP ini levelnya eselon 3 ya, teman-teman. Setiap seluruh kepala kantor pelayanan pajak itu adalah jabatan eselon 3 ataupun jabatan administrator. Dia setara kepala bidang atau kepala bagian yang ada di Kanwil, ya. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa jenis KPP yang baru ya. Ada KPP LTO, khusus, madya dan pratama. Kita lihat bedanya. Yang pertama adalah KPP WP besar dan KPP khusus. Ya, KPP langsung saja ke fungsi ya ini ya. Nah, ini WP besar dan khusus ya, KPP WP besar dan
KPP khusus ya. Bedanya apa? Nanti kita bisa lihat. Di sini pasti dia kalau WP besar dan khusus, bidang eselon 4-nya itu lebih sedikit. Saat ini terdiri dari 5 seksi pengawasan, kemudian 3 seksi lainnya, yaitu seksi PKD, dulunya adalah PDI, ya, atau pengolahan data informasi, sekarang diperkuat nomenklaturnya menjadi penjaminan kualitas data, kemudian pelayanan, untuk pelayanan perpajakan di level KPP, kemudian ada P3, ini tempatnya para pemeriksa, ada di pemeriksa, penilaian dan penagihan, pengawasan, ini para AR bercokolnya di sini ya di seksi-seksi pengawasan dan ada sebagian umum dan kepatuhan internal atau UKI-nya ya untuk dukungan administrasi. Nah, ini jenisnya teman-teman ya. KPP LTO. KPP LTO itu ada 4 ya, WP besar 1, WP besar 2, 3, 4 ya. Apa bedanya? Bedanya adalah jenis usaha WP-nya. Kalau LTO 1 itu pasti dari tambang dan jasa-jasa penunjang pertambangan. LTO 2 dia WP besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa. Ini WP-WP besar. Kalau LTO 3 dia BUMN, isinya perusahaan-perusahaan negara, sektor industri dan perdagangan. Kalau LTO 4, ngapalinnya itu dia adalah BUMN, sektor jasa dan ada WPOP khusus. Jadi ada orang-orang super kaya di Indonesia, WPOP yang khusus dia masuknya ke KPP LTO 4. Nah, seluruh KPP WP besar ini dia masuknya ke dalam wilayah Kanwil LTO. Jadi Kanwil WP besar, wilayah di bawahnya adalah seluruh KPP LTO. Dipahami ya? Gampang kan? Itu untuk LTO. Jadi ada 4. 1 Kanwil LTO, 4 KPP LTO. Nah, ini 9 kanwil khusus, teman-teman. Ngapalinnya gampang. Dia PMA 1 sampai 6. Ya, ini untuk seluruh perusahaan yang memiliki modal asing. Nanti ada kriterianya. Ya, nanti kalian bisa baca. Kita nggak akan detail sampai ke teknisnya, ya, karena kita belajar organisasinya terlebih dahulu. Ya, KPP PMA 1 sampai dengan 6. Ini ada beberapa jenis kriterianya. Kemudian ada KPP Badora, ya, atau Badan dan Orang Asing. Ini untuk seluruh badan BUT yang terdaftar di Jakarta, wilayah kerjanya di Jakarta itu masuk di sini, serta orang asing tertentu yang masuk ke dalam KPP Badora yang berada di lingkup Jakarta. Kemudian ada KPP Migas, ya, minyak dan gas bumi, khusus untuk WP di bidang usaha minyak dan gas bumi, serta KPP PMB ataupun KPP perusahaan masuk bursa. Ini untuk WP-WP yang emiten sahamnya sudah diperdagangkan di dalam bursa dan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Ini 9 ya. Nah, 9 KPP khusus ini, Jakarta khusus, masuk di dalam wilayah Kanwil Jakarta khusus. Paham ya? Nah, kemudian KPP Madya. Nah, KPP Madya ini sama dengan KPP Pratama, bedanya dia pasti lebih besar targetnya. Ya, targetnya lebih besar dari KPP Pratama. Tugasnya tentu saja setiap KPP itu dari mulai pelayanan, edukasi, pengawasan, penegakan hukum, ya, seluruh jenis pajak yang dipungut di dalam peraturan perundang-undangan di level wilayah kerja KPP Madya tersebut. Nah, kalau untuk organisasinya, teman-teman ya, beda dengan KPP tadi. KPP wajib pajak besar dan KPP Jakarta khusus, dia pengawasannya atau eselon 4-nya itu lebih banyak. Apa yang bikin beda? Karena pengawasannya kalau di WP besar dan Jakarta khusus tadi 5, maka kalau di Madya dia pengawasannya itu ada 6 seksi. Lainnya sama ya. Lainnya seksi yang lain sama, PKD, pelayanan, P3, dan juga ada subak UKI-nya. Jadi itu ya bedanya untuk KPP Madya. Nah, kemudian selanjutnya adalah KPP Pratama. Nah, KPP Pratama ini tentu saja di bawah levelnya di bawah KPP Madya dari sisi target ya, dari sisi targetnya dan subjek dan objek WP yang ditanganinya. Kemudian kita lihat susunannya. Nah, susunannya KPP Pratama, Anda harus hati-hati dulu bahwa ada KPP Pratama yang masuk dalam kelompok 1, ada KPP Pratama yang masuk dalam kelompok 2.
teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau KPP Pratama kelompok 1, dia relatifly berada pada sebuah wilayah kabupaten atau kota yang besar potensinya, ya, dan besar wilayahnya. Ya, jadi ada beberapa kriteria. Bedanya ya kalau yang di KPP Pratama kelompok 1, seksi pengawasannya itu sampai 6. Jadi hampir sama seperti KPP Madya. Ya, tetapi kalau kelompok 2, seksi pengawasannya hanya 5 saja. Ya, KPP kelompok 2 yang wilayah kabupaten kotanya relatifly lebih kecil dari kelompok 1. Dipahami? Ya. Oke, gampang. Ini secara garis besar saja organisasi. Paling nggak kalian udah tahu, loh kok dia pengawasannya seksinya cuma 5. Itu pasti dia KPP Pratamanya kelompok kelompok 2. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya, ini KP2KP. KP2KP adalah unit vertikal terkecil yang ada di DJP. Levelnya kepala KP2KP itu adalah seorang eselon 4. Nah, eselon 4, dia bertanggung jawab kepada kepala KPP Pratama. Simpel sekali ya bagiannya. Jadi ada kepala KP2KP-nya, kemudian langsung ke petugas KP2KP. Nggak banyak ya, di setiap KP2KP itu paling banyak petugasnya atau pegawainya itu 3 sampai 4 orang saja. Ya, bahkan ada yang 2 orang saja. Tugasnya dia tentu saja dari sisi lokasinya pasti berada di wilayah yang lebih remote atau wilayah perpanjangan tangan kita sebutnya. Tugasnya sama ya, mulai dari penggalian potensi, ya, kemudian melakukan edukasi, pengawasan, extend, pengadministrasian dokumen, penerimaan dan pengolahan SPT, penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. Ini fungsi dan tugasnya ya teman-teman ya. Petugas-petugas KP2KP. Nah, ini kelompok-kelompok jabatan fungsional, sebagaimana teman-teman mungkin paham bahwa ada beberapa jenis jabatan fungsional ASN yang ada di lingkup kantor vertikal, dari mulai di Kanwil dan di KPP serta KP2KP, mulai dari pemeriksa, kemudian penyuluh pajak, ya, kemudian penelaah keberatan, akan representatif, gitu ya, dan ada juga OC, operator konsol yang bertugas untuk di bidang data dan dokumen perpajakan. Nah, selesai itu. Kita belajar organisasi tata kerja di lingkup kantor vertikal DJP. Silakan, ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Pak, izin bertanya. Silakan, Robert ya. Terkait wajib pajak yang tadi Pak, yang diundang atau didaftarkan untuk ke KPP atau kanwil wajib pajak besar, itu apakah dia bisa menolak Pak? Misal dia didaftarkan ke kanwil pajak besar tadi ya Pak ya, dia itu menolak nggak pengen daftarkan di KPP situ, dia pengennya ya di daerah sendiri gitu Pak. Terus untuk pemilihan KPP itu apa pernah terjadi saling di Jakarta khusus itu saling berebutan WP gitu Pak? Apakah mungkin nanti terjadi kayak gitu Pak? Soalnya kayak apa ya? Mungkin banyak yang saling mempunyai saling mempunyai kriteria masing-masing. Kadang-kadang juga saling beririsan gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Robert. Nah, ini KUP ya sebetulnya. Jadi kalau pengukuhan, teman-teman udah tahu ya, kalau pengukuhan WP itu dapat dilakukan secara self assessment oleh WP atau juga dapat dilakukan atau diberikan secara jabatan. Maksud dari secara jabatan itu artinya DJP itu punya kewenangan untuk menetapkan WP terdaftar gitu loh. Jadi misalnya ketika kita melihat suatu badan usaha ataupun orang pribadi ataupun badan yang sebetulnya dari sisi kita sudah melakukan pemantauan tentunya terhadap pembayaran, terhadap perkembangan bisnis yang bersangkutan gitu ya, dan dipandang perlu untuk naik kelas gitu loh, bahwa WP ini udah nggak bisa lagi ditangani di level KPP Pratama, maka dia akan naik dulu terlebih dahulu ke KPP Madya.
Robert. Kemudian kalau misalnya dia setelah dari KPP Madya, ternyata dia setelah diperingkatkan di setiap tahun gitu ya, makanya tadi ada bidang PEP tadi gitu ya. Setelah dipantau dia perlu untuk naik lagi ke level yang ada di KPP Jakarta Khusus ataupun KPP LTO dan memenuhi kriteria, maka DJP dapat melakukan secara jabatan. Seperti itu. Nah, Anda perlu paham teman-teman bahwa Kanwil tadi ya, LTO dan Jakarta Khusus itu target penerimaannya hampir lebih sampai dengan 60-70% dari seluruh penerimaan pajak. Jadi memang sangat besar sekali. Nah, ini yang bagi kita menjadi sebuah kondisi yang cukup unik ya. Jadi ada satu KPP yang memang WP-nya itu WP-WP kakap semua. Nah, di dalamnya tentu saja pengawasan, kemudian kepatuhannya itu juga sangat dipantau jauh lebih ekstensif dibandingkan dengan KPP Pratama yang lain. Misalnya saya ambil contoh aja ya KPP Jakarta misalnya, KPP Jakarta Pasar Minggu gitu. Targetnya tuh nggak banyak gitu ya. Targetnya misalnya hanya setahun itu sekitar 1,2 T misalnya. 1,2 T gitu ya. Misalnya Anda bisa lihat kalau misal KPP LTO 1 targetnya itu bisa sampai 400 T. Jadi 400 kali lipat gitu loh yang harus bisa diwujudkan oleh satu KPP LTO yang memang isi WP-nya itu adalah WP-WP yang pemenuhan perpajakannya itu target potensi perpajakannya itu sangat tinggi dan sangat besar. Nanti baru dibagi dengan kriteria tertentu. Misalnya Garuda Indonesia itu adalah BUMN gitu kan ya, dia masuknya ke LTO 3 kayak gitu. Nah, kalau terus kemudian tadi Robert tanya gitu, pernah nggak ada rebutan-rebutan WP kayak gitu? Nah, dulu sih iya ya, sepengetahuan saya kayak setiap tahun itu pasti setiap KPP bisa memetakan targetnya dia, potensinya dia. Nah, ada WP yang dia kadangkala gitu ya, kepala KPP supaya target dia tetap diterima, itu WP-nya dia nggak lepas untuk naik ke Madya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang di Madya juga nggak pengen dilepas gitu. Tapi itu is no longer effective. Kenapa? Karena pasti dia pengawasannya akan lebih sulit. Lebih baik dia lempar itu ke KPP yang ada di atasnya kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi itu sebenarnya sekarang sangat jarang terjadi karena juga kalau di level kantor pusat itu di PKP itu memang sangat bisa memetakan potensi secara komprehensif gitu Robert. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi ya seharusnya model-model rebutan-rebutan WP itu. Dan Anda perlu paham juga bahwa di level kalau misalnya Anda di KPP Pratama yang level 1, kelompok 1 atau kelompok 2, itu sebenarnya tugas Anda sangat jauh lebih besar. Kenapa? Kita bandingkan satu AR, satu orang AR gitu ya. Misal kamu jadi AR Robert. Kalau kamu di KPP Madya, WP yang kamu tangani itu 20 sampai 30 WP. Ya, kalau kamu jadi AR, kamu memantau ya, memantau AR kan mantau, kemudian ngimbau, memastikan pemenuhan perpajakannya gitu kan. Itu satu orang hanya menangani 20 sampai 30 WP. Tetapi kalau kalian di KPP kelompok 1 dan kelompok 2, satu AR itu bisa menangani sampai dengan 100 sampai 1000 WP. Satu orang AR gitu. Tentu saja itu dari sisi jumlah, tetapi dari sisi potensi perpajakan pasti jauh lebih kecil. Misalnya di KPP Pratama itu kan ya WP-WP terdaftar, misalnya orang pribadi, misalnya karyawan gitu kan yang terdaftar di wilayah KPP tersebut gitu. Dan itu pun sifatnya misalnya karyawan gitu ya. Misalnya Robert, nanti kamu di KPP Solo gitu, wilayahnya misalnya kamu punya banyak WP, misalnya 1000 gitu ya, 1000 WP yang karyawan gudang garam semua gitu. Nah, kewajiban perpajakan gudang garam itu udah ditangani sama KPP LTO sana, kewajiban pemenuhan karyawannya juga udah beres. Jadi sebenarnya lebih mudah juga gitu. Karena orang pribadinya pasti dia pengurusan gaji dan pemenuhan PPh-nya dari karyawan tersebut pasti sudah ditangani oleh induknya, oleh perusahaan besar tersebut. Dapat ya gambarannya, Robert? Menjawab ya? Ya Pak, siapa?
Iya, jadi itu Makasih, praktek-praktek Pak. ini ya udah lebih ke praktek-praktek di lapangan aja gitu. Tapi nggak usah khawatir kayak rebutan WP gitu karena banyak sekali WP gitu. Jadi nggak perlu takut karena compare tuh jumlah pegawai kita tentu saja masih sangat kurang dibandingkan dengan WP yang harus ditangani gitu. Kira-kira masih banyak sekali. Apalagi berkaitan dengan misalnya potensi ya teman-teman gitu. Silakan ada lagi pertanyaan berkaitan dengan organisasi tadi. Kalau kalau lokasinya nanti baca ya PMK 184 kalau Anda mau lihat-lihat misalnya Diki mau lihat calon-calon kantor dia KPP 2 KP2KP misalnya, tim KP2KP Dolok Sanggul misalnya. Nah, itu kan ada ya di daerah ujung Berung sana ya di Sumatera Utara. Itu ada pegawai kita di sana. Ya, KP2KP yang namanya pun kita tak biasa mendengarnya ya, Selat Panjang gitu. Nah ini Anda bisa lihat ya banyaknya KPP dan KP2KP kita yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah ini juga di PMK itu juga ada wilayahnya ya teman-teman. Jadi juga menambah tadi pertanyaan dari Robert gitu. Nah wilayahnya WP-nya itu sudah dibagi berdasarkan daerah gitu ya. Jadi ada yang misalnya nih KPP Kosambi di Tangerang, dia kelompok 1, Pratama kelompok 1. Wilayahnya itu Kabupaten Tangerang, tapi kecamatannya dia kasih lagi. Desa kelurahannya juga dia akan kasih lagi gitu. Kalau LTO tadi Anda bisa lihat mana ya LTO di atas ya. Nah, ini kalau misalnya LTO ataupun yang Jakarta khusus gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa wilayah kerjanya itu sudah di level seluruh Indonesia, mengikuti seluruh induk dan seluruh cabangnya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau Badora tadi saya sudah bilang wilayahnya Provinsi DKI Jakarta. Jadi orang asing yang ada di Jakarta dan memenuhi kriteria tertentu, dia akan masuk ke atau terdaftar di dalam KPP Badora, Badan dan Orang Asing. Seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan vertikal kita? Jelas kan bedanya gampang kok ngapalinnya gitu ya. Maksudnya dari sisi organisasi ya kalau kita ngomongin organisasinya gitu. Terus Kanwil yang berubah cuma Kanwil Papua ya, Kanwil Papua yang sebelumnya namanya Kanwil Papua Maluku, kemudian berubah menjadi Kanwil Papua, Papua Barat dan Maluku, gitu aja gitu. Kemudian kalau tadi nanya KPP naik kelas, iya ya misalnya KPP Medan Kota. Ya KPP Medan Kota tuh naik kelas menjadi KPP Madya 2 Medan gitu untuk memastikan penerimaan. Kalau dia sudah madya gitu ya teman-teman itu WP-nya akan lebih sedikit gitu ya. Jadi kita pastiin gitu ya bahwa semua kewajiban perpajakannya dipenuhi dengan baik. Itu fungsi madya itu penajamannya di situ. WP-nya sedikit tapi benar-benar dipantau. Paham ya maksudnya? Jelas ya? Kalau KPP Pratama itu WP-nya banyak, targetnya sedikit. Kayak gitu. Gajinya beda ya. Beda. LTO itu beda. Khusus itu beda. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini calon kantor nih, harus kalau mau nanya silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Sidi ya. Eh, kan kalau KPP naik kelas jadi madya tadi Bapak sampaikan jumlah WP-nya semakin sedikit. Nah, yang sebelumnya ketika KPP-nya masih Pratma itu kan WP-nya lebih banyak, Pak. Ketika jadi madya lebih sedikit. Nah, WP yang sisanya itu diarahkan ke KPP Pratama yang mana, Pak? Ya, KPP Pratama yang wilayah kerjanya menjadi wilayah kerja KPP Pratama itu. Gitu loh. Jadi misalnya KPP Madya tadi ya, saya bilang KPP Madya KPP Pratama Medan Kota. Ya sih dia, itu di Kota Medan. Dia naik kelas menjadi KPP Madya. Nah, nanti WP-WP-nya KPP Madya itu adalah WP-WP yang berasal dulunya dari KPP Medan Kota, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, sisanya itu akan masuk ke dalam KPP Pratama yang berada dalam lingkup wilayah KPP Pratama
yang ada di PMK 184. Jadi misalnya tadi, misalnya itu dia ada KPP Pratama Medan, ya KPP Pratama Medan atau Medan Belawan, gitu. Nah, Medan Belawan itu jadinya ngambil WP yang sisa dari KPP Madya 2 Medan, gitu. Jadi kayak di-split gitu loh, di-split aja, gitu. Tapi wilayah kerjanya tetap sama, ya. Jadi dan wilayahnya KPP Pratama Medannya itu akan diperbesar sampai ke level kota Medan yang masuk ke dalam KPP Madya Medan 2 tadi, gitu. Dipahami ya? Menjawab ya? Jadi ya. Terima kasih Pak. Untuk pengkomunikasi menyampaikan ke WP-nya itu bagaimana Pak? Apakah sudah disampaikan sebelum reorganisasi itu atau lewat WWA blast SMS blast gitu Pak? Oh, kalau itu pada saat PMK ini diberlakukan, pastinya tentunya ada koordinasi ya dari level Kanwil, kemudian KPP, dan kemudian diterapkan dengan Perdirjen, kalau nggak salah ada Perdirjen tentang tata cara pemindahan WP terdaftar. Jadi memang ada tata caranya, baik secara permohonan gitu ya, ataupun secara jabatan oleh DJP. Gitu. Jadi memang clear sampai dengan 24 Mei itu harus clear dulu WP-nya ini udah kedaftarnya di mana. Tetapi pada intinya DJP terus mengoptimalkan dan pastinya fokus bahwa ini tidak akan menyulitkan para WP. Gitu loh. Jadi kita tidak merubah organisasi ini, tidak boleh menjadikan repot WP-nya lah. Saya harus daftar lagi, oh saya harus gimana gitu, malah jadi ribet. Nah itu nggak akan seperti itu karena sudah terotomatisasi. Seperti itu ya, Sidi ya. Terima kasih Pak. Ya, cukup teman-teman untuk vertikal ini sudah dipahami semuanya, gampang kan? Jadi udah dapat bedanya ya, KPP pertama kelompok 1, kelompok 2, KPP Madya, ya, kemudian KPP Jakarta Khusus, kemudian KPP LTO. Kanwil juga ada Kanwil WP besar, ada Kanwil Jakarta Khusus, ada Kanwil selain itu. Ya, Kanwil Jakarta paling banyak per wilayah administratif. Ya, jadi Jakarta Barat ada Kanwil sendiri, Jakarta Selatan ada Kanwil sendiri, Jakarta Selatan ya bahkan ada 2 kanwilnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Izin Terus? bertanya Pak. Ya silakan. Itu tadi kan ada KPP migas ya Pak. Terus juga di LTO 1 itu tentang pertambangan gitu Pak. Itu bedanya di mana ya Pak? Secara teknis di bidang usahanya, dia ada beberapa kriteria-kriteria tertentu. Migas itu kan banyak ya, Eno ya. Ada migas yang pas pantai, ada misalnya panas bumi. Nah itu masuknya kriterianya kriteria tertentu gitu. Jadi memang sudah ada peraturan turunannya. Kalau nggak salah di Perdirjen, saya lupa nomor berapa. Nanti bisa dilihat jenis-jenisnya itu berbeda-beda. Gitu. Jangankan itu, industri aja bisa beda-beda kan KPP itu. Dia ada yang bisa masuk ke industri kimia itu di LTO 1, ada yang masuk ke industri lainnya, dia masuknya ke LTO 2. Jadi technically memang dibaginya berdasarkan dengan jenis usahanya begitu. Ya, Eno ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Lanjut teman-teman, sudah kita ke UPT-nya ya, UPT dari DJP. Nah, DJP juga punya UPT ya, teman-teman. Ada 3 UPT-nya DJP ya. Pertama sudah pasti tahu, ada kering pajak atau KLIP, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Pajak ya. Nah, KLIP atau kering pajak ya, 1.500-200 ini adalah UPT. Tujuannya untuk apa sih? Gitu. Tujuannya pastinya untuk memberikan layanan ya melalui berbagai fasilitas teknologi informasi, ya pemberian informasi, penanganan pengaduan, himbauan, ya dan kemudian bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Secara teknis fungsionalnya, dia nempelnya ke Direktorat P2 Humas yang ada di kantor pusat. Levelnya UPT KLIP ini levelnya adalah eselon 3. Ya, eselon 3. Jadi Bu Heni itu adalah kepala KLIP ya. Itu adalah seorang eselon 3. Ya, jabatannya sama seperti kepala kantor. KLIP DJP lokasinya di Jakarta, teman-teman ya. Kalau buat yang belum tahu, adanya di kantor pusat ya, wilayahnya meliputi seluruh Indonesia tentunya.
Jadi memberikan layanan berupa informasi via telepon, ya, kemudian menelpon, gitu ya, menangani pengaduan. Kalau misalnya ada kanal-kanal, gitu ya, misalnya ada yang mau ngadu terkait apapun, layanan, fraud segala macam, dapat difasilitasi melalui kering pajak. Nah, ini klip DJP tadi eselon 3 ya, teman-teman. Dia sedikit, dia cuma 3 eselon 4-nya. Seksi dan subaknya. Subak TU, ini subak TUKI, kemudian operasional 1, operasional 2, dan seksi PKL atau penjaminan kualitas layanan. Ini berkaitan dengan quality assurance dari layanan yang diberikan. Nih, itu kering pajak ya, 1. Nah, kemudian ada PPDDP, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. PPDDP ini levelnya eselon 2B. Dia eselon 2 levelnya kepalanya. Ya, jadi secara teknis, fungsional dan administratif, dia itu nempelnya ke DIP, Direktorat Informasi Perpajakan. Jabatannya adalah jabatan eselon 2B. Nah, PPDP ini lokasinya ada di Jakarta, teman-teman. Wilayah kerjanya itu khusus ada pada wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan saja untuk PPDP. Tugasnya ngapain sih, teman-teman? Pastinya tugasnya itu adalah berkaitan dengan pengarsipan. Jadi dari mulai pemindaian, perekaman, hasil, backup data, transfer data, dan seluruh dokumen perpajakan itu akan dikelola dan disimpan oleh PPDDP. Ya, itu adalah PPDDP. Nah, PPDDP dia punya 3 bidang, ya, 2 bidang dan 1 bagian atau 3 eselon 3, yaitu bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen, bidang pemindaian dokumen dan perekaman data, serta bagian UKI untuk fungsi administratif. Kelompok jabatan fungsionalnya banyak ya di sini, mulai operator konsol sampai dengan arsiparis juga ada di sini. Nah, kemudian ini adalah KPDDP. Nah, ini hampir mirip PPDDP. Nah, Anda jangan bingung dengan PPDDP dan KPDDP. Kalau namanya kantor KPDDP, ini UPT juga, ya teman-teman. Tapi dia levelnya adalah eselon 3. Ya, eselon 3. Sama, dia adanya atau nempel secara fungsional dan administratifnya di bidang di Direktorat Informasi Perpajakan. Ya, bedanya apa? Bedanya wilayah kerjanya itu adalah wilayah kerja yang tidak terakomodir oleh PPDDP. Tadi PPDDP hanya di Jawa, Madura, dan Kalimantan, maka KPDDP adalah wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ada 2 KPDDP. Ya, KPDDP yang pertama ada di Makassar. Ya, ini untuk kanwil-kanwil data-data kanwil yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan juga Papua Maluku. Ya, ini masih kanwil nama lama ya, Papua Maluku, atau sekarang sudah Papua Barat, dan Maluku. Kemudian ada satu lagi KPDDP yang ada di Jambi. Jambi ini untuk wilayah kanwil yang ada di seluruh Sumatera. Ya, jadi KPDDP ada di Jambi dan ada di Makassar. Sisanya wilayah Kalimantan, Madura, dan Jawa itu ditangani datanya, pusat pengolahan datanya oleh PPDDP. Kira-kira seperti itu. Paham untuk UPT kita? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya sambil mengisi absen sebentar ya. Cukup? Ada pertanyaan? Kanwil vertikal, kantor vertikal, ataupun tadi UPT? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Vigo. Kenapa wilayah PPDDP cuma menyangkut Jawa, Madura, sama Kalimantan aja, Pak? Karena keterbatasan, Vigo.
tentu saja karena keterbatasan. Jadi gini, kan, ini sebenarnya PPDDP dan KPPDP itu sebenarnya adalah yang melaksanakan tugas fungsi lama. Ya, jadi dulu kalau misalnya waktu saya kuliah, itu kan pasti belum ada e-filing ya, teman-teman. Belum ada e-filing, belum ada SPT. Itu seluruh SPT, seluruh, bukti, seluruh faktur, seluruh, SKP itu akan disimpan sebagai arsip perpajakan. Daluarsa perpajakan berapa lama, Vigo? 5 tahun, Pak. 5 tahun, ya. 5 tahun. Itu harus disimpan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya semua SPT dari setiap wajib pajak itu harus disimpan, gitu ya. Jadi kan setiap KPP kan punya ya, arsip SPT, arsip SKP, arsip macam-macam, itu akan dikirimkan ke PPDDP untuk disimpan oleh Pusat Pengolahan Data sana. Nah, di PPDDP itu direkam. Direkam itu dan dipindah itu maksudnya disimpan di basic data, disimpan soft copy digitalnya, kemudian dijaga retensi arsipnya ataupun disimpan arsipnya. Nah, ini sangat memakan upaya yang sangat besar. Makanya dia levelnya eselon 2 hanya untuk memastikan bahwa data perpajakan kita aman. Nah, karena tugasnya yang sangat berat, wilayah Jawa, kemudian Madura dan Kalimantan. Nah, Anda bisa bayangkan Jawa itu paling banyak KPP-nya gitu. Nah, diperlukanlah kantor lain untuk membantu PPDDP itu. Makanya ada tadi KPPDP yang ada di Jambi dan di Makassar untuk membantu fungsi PPDDP. Gitu. Jadi berkaca dari sana. Nah, meskipun sekarang sudah banyak ISPT ya, ISPT, e-filing semuanya elektronik gitu, tapi data-data tertentu yang ada di KPP yang sifatnya fisik maupun digital tetap harus dipindai dan direkam serta disimpan arsipnya di PPDP. PPDDP. Kira-kira seperti itu. Menjawab ya, Ego. Ya, Pak. Dan Siap, Pak. itu tidak hanya dokumen yang kita produksi, tidak hanya produk hukum yang kita produksi, teman-teman. Jadi SKP kita, kemudian tapi juga dokumen yang disampaikan oleh para wajib pajak. Itu juga kita harus simpan ya, NPWP misalnya. Ya, data-data seperti itu di PPDP disimpan ya. Surat-surat macam-macam semua disimpan untuk keperluan pengarsipan dan data. Gitu ya, kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, cukup jelas? Jelas ya? Ya udah kalau gitu kita mau main game aja deh. Kita mau main game aja ya, udah pusing kayaknya nih teman-teman. Udah tahu ya. Silakan, kita main kelompok kemarin kan ada 3 ya. Satu kelompok 3 orang. Ganti dulu nama Anda menjadi nama kelompok Anda. Kemarin Setjen, DJKN atau apa ya. Saya berikan waktu sebentar ya. Sudah? Kayaknya banyak yang belum. Nah, sudah ya. Wah, seru nih, saya kayak ketemu satu Kementerian Keuangan. Oke, kalau begitu kita akan bermain ya, teman-teman.
Siap belum dengan permainan kita? Nah, permainannya hari ini agak seru nih, agak panjang. Tapi saya nggak akan bisa bermain dengan 10 eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Saya hanya membutuhkan 5. Jadi kalau yang 5 tidak beruntung, maka Anda harus terlebih dahulu gagal di seleksi yang pertama ini. Jadi pastikan Anda bisa mengikuti atau lolos pada babak pertama ini. Simple permainannya adalah saya pengen tahu nih mahasiswa kelas 61 nih bisa nggak ya menebak judul lagu. Saya mau main tebak lagu terlebih dahulu. Jadi silakan kalau teman-teman bisa menebak judul lagunya, Anda bisa bilang pertama jika Anda ingin menjawab Anda bilang saja terlebih dahulu eselon 1 Anda misalnya BKF. Maka BKF mendapatkan kesempatan untuk menjawab, tetapi hati-hati ketika jawabannya salah maka dipastikan tidak akan bisa lanjut ke babak berikutnya. Siapapun boleh menjawab ya dengan unmute secepat mungkin. Kita mulai dengan lagu pertama, ada tidak boleh salah ya, teman-teman. Udah siap belum? Udah ngerti kan maksudnya ya? Sama kan? Ya, 5 saja ya, 5 eselon 1 Anda membawa 5 eselon 1. Walaupun hari ini kita belajar DJP, tapi kalian tetap membawa eselon 1 andalan kalian. Kita mulai dengan lagu pertama. Oke, Ijen. Silakan, Ijen. Raise me up. Ya, Ijen masuk ke babak final. Selamat buat tim Ijen. Oke, siap ya. Lagu kedua. BKF. Silakan BKF. BKF. Iya, A BKF. Whole New World, Pak. Iya, A Whole New World. Tepuk A Whole tangan New World. BKF. Iya, selamat untuk BKF. Siap-siap, lama banget sih kalian tebak-tebak lagu. Oke, lagu ketiga. Oke, Sejen. Paku Gelang, Pak. Sebentar. Apa? Si Paku Gelang. Iya, oke, Sejen. Oke, selamat Sejen. Ya, oke, tinggal 2. Silakan. Hey. Hey. DJKN, Yusri DJKN. Jarang goyang, Pak. Ya, benar. Ya, ketahuan ya seleranya, Yusril. Ayo, satu lagi ya. Masa yang lain DJPB, ayo DJPK. Ya. Yang lain satu lagu terakhir ya. Oke, BBPK. Iya, Despacito. Oke, good. Ya udah goodbye ya DJA, DBPK, DJA, DJPK, buluk semuanya ya. Ya oke, kita sampai ke 5 tim yang akan bertanding ya. Oke, kalau gitu kita punya 5 tim, saya akan mainkan teman-teman. Selamat datang di Jeopardy Lab saya. Saya punya sebuah labs permainan. Nah, ini saya sudah memberikan ada 5 tim ya. Tim 1 ya, tim 1 adalah yang pertama tadi. Siapa tim 1? Coba bantu saya. Tim 1 tadi Itjen ya. Kemudian tim 2 siapa? Tim 2-nya DJ. Siapa sih tim 2 tadi yang menjawab kedua? BKF. Oke. Tim 3. Tim 3 siapa? Sekjen, Pak. Sekjen tim 3. Kemudian tim 4 adalah DJKN, tim 5-nya adalah BPPK. Gitu ya?
Oke, ini ada beberapa soal, teman-teman, dari mulai jenis soal SMA, kemudian USM STAN, pengetahuan umum, dan kuliah, dan berisi nilai-nilai. Hati-hati, nilainya dari 100 sampai dengan 300. Jawaban benar adalah nilai sesuai dengan nilai itu. Jadi ketika Anda memilih soal 200, nilai benar adalah 200, dan ketika jawaban salah, tidak diberikan pengurangan. Jika ada salah, jika jawaban tidak dijawab atau salah, saya lempar, dan kelompok yang menjawab lemparan, jika salah, maka akan dikurangi sejumlah dengan nilai skor, dan jika benar ditambah sejumlah nilai skor. Dipahami, teman-teman? Iya. Kalau begitu, untuk 5 tim tadi harus menjawab terlebih dahulu lagu, baru bisa memilih soalnya. Kita mainkan lagu pertama, masih dengan model seperti yang sama. Paham ya maksudnya ya? Tepuk tangan dulu dong, tegang banget nih kelas kita. Yang nggak ikut jangan gitu dong. Bisa bantu ya, bantu teman-teman, bisa bantu ikut teman. Silakan lagu pertama kita siapkan. BPK terlebih dahulu. BPK silakan. Senorita, jawaban benar. Silakan dipilih. Anda akan bermain dengan soal yang mana, Astri dan teman-teman. Ini boleh nggak hanya Astri ya? Silakan tim BPPK-nya loh. Ayo, hati-hati. Nilainya berapa dan kategori yang mana? Kalau Anda salah nggak apa-apa, tapi nanti akan dilempar. Silakan ya. Tapi kalau yang lempar, maka kalau salah dikurangi sejumlah nilai itu. SMA 100, Pak. Oke, yakin ya soal SMA kalian bisa jawab? Yakin ya soal? Oke, BPPK akan menjawab soal SMA 100. Matematika dasar. Diketahui 5 orang bersaudara memiliki selisih umur yang sama. Yaitu anak yang termuda berusia 13 tahun dan yang tertua 33 tahun. Jumlah usia mereka seluruhnya adalah, kita kasih berapa waktu nih, teman-teman? Untuk BPPK. Kasih berapa lama nih, Roy? Bentar, Pak. Ini lama, Pak. 1 menit, Pak. Terlalu lama, semenit, 20 detik ya. 5 orang bersaudara. Ini kan SMA nih. Ayo. Selisihnya sama. Langsung aja nih cari. Cuma 5 doang. 13 tahun sampai 33. Jumlah usia mereka seluruhnya berapa? Pahami? Bentar, masih ngejumlahin. 115. Berapa? 115. Jawaban benar. Wah, luar biasa, tepuk tangan ya. Untuk Astri. Tim berapa tadi Astri? Saya lupa. Tim 5. Tim 5 ya? Oke, 100 poin. Coba pilih yang lebih sulit. Ya, oke, kalau begitu 100 soal sudah dimainkan. Kita mainkan. Selanjutnya, ayo bersiap untuk menebak lagu, teman-teman. Ijen. Oke, Ijen. Silakan Ijen. Jawaban salah, dilempar. BPPK, silakan. My Heart Will Go On. Oke, My Heart Will Go On. Ya, Ahmad Bukhari, silakan soal berapa? Yang lebih berani dong, menantang dong, Astri. Firsta mau apa, Fis? Sebentar, Pak. Saya mau nanya. Silakan. Ada temannya kan? Ayo, Firsta. Umum aja. Hah? Ya, pengetahuan umum yang 100. Pengetahuan umum yang 300 ya? Yang 100 aja. Oh, yang 100. Oke, baik. Pengetahuan umum yang 100. Indonesia meraih emas pertama Olimpiade di tahun 1992 yang diselenggarakan di negara. Cepat. Ayo BPPK, ini 5 detik kita berikan ya. 1, 2, Barcelona, 3. Spanyol. Jawaban benar, 100. Tepuk tangan untuk BPPK. Ayo, yang lain kita berikan tepuk tangan. Itjen, jangan salah lagi Itjen. Lagu ketiga kita mainkan, teman-teman.
Ada Setjen di sana. Setjen silakan. Memoris, Pak. Memoris benar. Setjen bermain. Silakan. Ayo Setjen. Ayo. Yang menantang dong. Kan nggak dikurangi juga kalau salah. Yang Ya, USM, Pak. 100, Pak. USM stand 100. Ya ampun. Ada ini banget. USM stand 100 apa 200 saja ya, Diki? Biar bisa 200 ngejar. gas, Pak. 200. 200. Oke, kita gas 200 USM stand. Jurangwangu Residen menawarkan 46 rumah dalam klaster dengan 4 tipe yang dibangunnya, yaitu tipe 21, 36, 45, dan 56. Jika tipe 21 berjumlah sepertiga dari tipe 36, sementara tipe 45 berjumlah sepertiga dari tipe 56, dan jumlah tipe 45 sama dengan tipe 36, berapa banyak jumlah yang ditawarkan dengan tipe 56? Ayo, ini Eno udahlah jerah gitu ya Eno ya. Ini jangan terbingungkan dengan tipenya ya. Anda bisa melihat angka-angka tertentu saja. Ada 46 rumah, ada 4 tipe. Nah, 4 tipe itu jumlahnya gitu. Ada yang sepertiganya, yang tidak ikut bermain bisa memberitahu loh, siapa tahu mendapatkan bonus kan dari temennya. Ayo, silakan. Setjen. Ayo Setjen. Hitung nggak nih? Kita hitung ya. Udah belum? 5, 4, Setjen, 3. 3, Pak. 3. 3 jawaban salah. Kita lempar. Apakah ada yang bersedia menjawab? Taruhan 200. 3, 2, 1. Tidak ada ya, teman-teman? Yang lain? Ada yang bisa jawab? Ini kan kalian pernah lulus kan menjawab soal ini? Jawabannya adalah 27. Ya, ada jawabannya dari mana caranya? Tanya di ruang guru ya, atau di bimbel. Tanya saya. Kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Ayo, maka cari pertanyaan yang lebih mudah-mudah aja. USM tadi itu pasti ya begitu soalnya. Ya, oke. Lagu selanjutnya. Setjen lagi, Pak. Oke, Setjen dulu. Beauty and the Beast. Oke, it's Beauty and the Beast. Oke, good ya. Kamu giliran lagu bisa ya. Ayo, Diki. Yang 100 Kuliah aja. Pak. Kapok, Pak. Kapok. Kuliah ya. Kuliah yang 100. kuliah 100. Oke, kita buka kuliah 100. KPPDP memiliki 2 unit kerja di kota manakah? Saya barusan ngasih tahu. Barusan saya ajarin. Jambi 1. Kemudian, jangan salah ya. Sama di Sulawesi. Makassar, Pak. Ya, benar. Jambi dan Makassar. Tim berapa ya, Setjen ya? Tim 2 atau tim 3? Oke, tim 3. Oke, gampang kan? Kalau yang soal 100, tapi nggak ada yang berani 300. Kita mainkan lagu selanjutnya, teman-teman. Setjen, Pak. Oke, BPPK. Silakan BPPK. Re Ayore. Ayore. Oke, luar biasa BPPK. Kembali bermain di mana, Astri? 300 kuliah? Kuliah 300. Kuliah 300. Kuliah Oke. bukan Pak, kuliah 200. Udah saya buka. Udah saya buka.
Sebutkan perbedaan struktur organisasi pada KPP Pratama kelompok 1 dan kelompok 2. Di KPP Pratama kelompok 1, Iya, ya. silakan. Terdapat seksi pengawasannya ada 6. Kalau di kelompok 2 seksi pengawasannya ada 5. Cuma ada 5. Itu? Oke. Oke, benar. 300. Bolehlah ya. Langsung tim 5 mendapatkan 300. Oke. Kita lanjutkan. Gampang kan sebenarnya yang kuliah? Oke, kita mainkan. Ayo dong yang lain. DJKN, Pak. Pucuk Gela. DJKN. Sayang. Oke, benar. Ya, itu dipanggil tuh Yusril, sayang katanya. Oke. DJKN bermain dengan berapa? Akhirnya DJKN bermain? Pengetahuan umum atau SMA? Atau kuliah? Yusril yang milih, Pak. Yusril. Mana Yusril? Umum, Pak. Yang 200 deh. Pengetahuan umum yang 200. Oke. Virus corona ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok. Berada di provinsi manakah kota Wuhan ini? Hubei, Pak. Hubei. Jawaban benar ya, nilai 200. Ini tim berapa? Tim 2 ya? Tim 4, Pak. Tim 4. Oke. Ya. Kita mainkan kembali. Ayo, Ijen, belum kelihatan poinnya. Netgen, Pak. Netgen. Ya, Setjen. Soleram, Pak. Soleram benar. Wah, luar biasa ini Setjen. Ayo, Setjen. Kuliah? Enggak lah, Pak. SMA 200, Pak. SMA. Oke, SMA. Yakin kamu SMA? Mudah-mudahan. Yakin ya? SMA 200. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada Strobilus betina, dan serbuk sari terdapat pada Strobilus jantan. Tumbuhan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok. Cari sendiri ya ABCD-nya ini. Talopita, Mycota, Alga, Gymnospermae, atau Angiospermae. Angios deh, Pak. Angios, apa? Angiospermae. Jawaban salah, kita lempar. BPK, Pak. BPPK. Gimnospermae. Gymnospermae, jawaban benar. Tepuk tangan, teman-teman. Ya, wah, tim 5. Luar biasa. Oke. Satu soal terakhir, kita coba mainkan. Setjen, Pak. Oke, Setjen. Silakan. Dia, benar. Wah, luar biasa, Diki. Ayo, pilih soal yang bisa kamu jawab, Diki. Kuliah, saya yakin kuliah bisa dijawab. Umum 300, Pak. Oke, pengetahuan umum 300. Siapa nama asli Anya Geraldine? Udah cepet Google. Nur Amalia Hayati, Pak. Diulang. Nur Amalina Hayati. Oke, Nur Amalina Hayati. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, Diki ya. 2 ya, kelompok 2 ya. 3, Pak, 3. 3 ya. Oke, tim 3.
Oke, satu lagu terakhir untuk kalian. Jen lagi Pak. Oke, Setjen lagi. Just Silakan. the way you are. Just the way you are. Oke, luar biasa. Silakan, Setjen. Stan 300 Pak. Stan 300. Oke, luar biasa. Deret. Y, Z, B, A, X, W, C, D, U, V, F, E. Satu huruf. Ini harus cepat nih. 10 detik. Sebentar. Kamu udah yakin? Belum Pak. Boleh lihat sekali lagi Pak? Nggak boleh. Udah jawab kan? Apa tadi? Coba ya, saya lihatin lagi ya. Nih, saya lihatin lagi nih. Terakhir Pak, sekali aja. Ya udah. Oh, S Pak, S. Ya benar, coba itu lagi. Gimana Pak? Yakin. Satu huruf. T Pak, yakin dah Pak? Oke. T benar ya, tim 3 dan tim 4. Oke, teman-teman, kita berikan tepuk tangan. Ini tim 3 dan tim 5 berhasil masuk ke babak final ya, yaitu BPPK dan Setjen. Wah, finalnya adalah BPPK dan Setjen. Ini pertaruhan yang luar biasa. Sistemnya sama ya, nebak lagu, kemudian nanti akan menjawab soal. Tetapi bedanya ketika Anda menjawab gitu ya. Kalau Anda menjawab salah, langsung dikurangi sesuai dengan poin itu. Tetapi kalau Anda tidak menjawab, maka otomatis dilempar. Ya, dilempar ke lawannya. Lawannya silakan mau menjawab atau tidak. Kalau menjawab dan salah dikurangi, kalau benar ditambah, kalau tidak menjawab soal dilepas. Paham? Oke, kita mulai untuk BPPK dan Setjen lagu pertama. Oke, BPPK. Lir ilir, jawaban benar. BPPK mendapatkan kesempatan pertama. Silakan BPPK. Tadi dia mau apa? Pengetahuan umum 250, Pak. Pengetahuan umum 250. Berapa jumlah atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo dan cabang apa yang terbanyak? Lima detik, kalau tidak bisa menjawab atau dilempar. 5, 4, 3, 2, 1. BPPK. Kita lempar? Iya, lempar. Oke, lempar. Setjen bisa menjawab? 28 atlet, Pak. Cabang apa yang terbanyak? Biasa. Badminton, Pak. Badminton, jawaban benar. Soal diambil oleh tim 3. 28 atlet dan bulu tangkis atau badminton. Oke. Kita main lagu kedua. Setjen, Pak. Oke, Setjen, silakan. Love me like you do. Ya, jawabannya Love Me Like You Do. Setjen mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Yang mana? Ayo, Ataya, Tiki. Yang mana, Fir? SMA, kamu mau gagal lagi? Tapi nggak apa-apa sih. SMA juga seru. Apa USM Stan? USM 100, Pak. USM Stan 100. Wah, kecil banget.
Persamaan kata trivia. Baca sendiri. Lima. C, Pak. C, apa tuh C? Yang sesuatu yang kecil dan tidak penting. Jawaban benar. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Oke, BPPK. Itu saya. Oke, BPPK Rasa Sayangi. Itu lagu yang sangat mudah. Ayo, BPPK bisa mengejar, silakan. 300 SMA atau 250? Memilih First. Mau kuliah, Bang. Kuliah aja. Kuliah 250. Oke, kuliah 250. Pada neraca saldo per 31 Desember 2019, akun sewa dibayar di muka menunjukkan 1.800.000 untuk sewa 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Ini gampang sebenarnya. Jurnal penyesuaian transaksi tersebut di atas adalah di materi pengantar akuntansi 1. Ada sewa dibayar di muka, tapi untuk 1 tahun, mulai 1 Oktober. Dia mau pakai adjustment journal. Jurnal penyesuaian tuh kan tinggal itu sama itu kan. Oke. First, yuk. Beban sewa ke sewa dibayar di muka 450. 450. Oke, jawaban benar. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sama dengan 450.000. Oke, ya kita berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Skornya ketat ya. Setjen 1050 dan juga BPPK 950. Ya, oke. Kita lanjutkan lagu pertama, lagu selanjutnya. Ini lagu anak. Setjen, Pak. Oke, Setjen. Timang-timang, Pak. Timang-timang, jawaban benar. Luar biasa. Judul lagunya adalah Timang-timang. Ayo Diki, habisi Diki. Pengetahuan umum aja, Pak. Pengetahuan umum 150. Film apa yang meraih Best Picture Oscar tahun 2020? Kita hitung sampai 5. 5. Parasit, Pak. Parasit, jawaban benar. Oke, kita setuju di soal terakhir, teman-teman. Ini soal terakhir ya untuk BPPK dan juga Setjen. Kita mainkan lagu terakhir.
Oke, Sekjen. Panah, Pak. Take a bow. Take a bow, luar biasa. Take a bow. Diki. Soal terakhir, Diki. Jangan sampai salah. Habis kan? SMA? Salah. 100, ya SMA 150, Pak. SMA 150. Ya. Kimia. Ini soal terakhir kan ya, Pak? Iya, suatu zat X jika direaksikan dengan reaksi Fehling terbentuk endapan bata merah, merah bata. Maka zat X tersebut kemungkinan mengandung. Lempar aja, Pak, lempar. Oke, langsung dilempar. BPPK 150. Ya, apa-apa. BPPK. Asam. Asam, jawaban salah. Lagi. Fruktosa jawabannya. Ya, tepuk tangan selesai dan Sekjen berhasil menjadi juara pada cerdas cermat kali ini. Selamat untuk tim Sekjen, walaupun kayak Diki sendiri ya. Tadi Sekjen, kemudian siapa lagi? Diki, siapa? Ataya ya, dan juga si Vira. Kamu mana suaranya Vira? Nggak kelihatan. Apa bantu nyari jawaban tadi? Ya, oke. Kalau gitu Jawaban di silakan. grup, Pak. Oh, nyari jawaban dulu. Luar biasa. Langsung saja kalau gitu. Saya buka 30 sampai 70. Silakan pilih satu angka. Boleh berbeda sih antara mau beda atau sama tiga orang ini. 30 sampai 70. Silakan. Diki, Ataya, Vira. 30 sampai 70. Saya 45, Pak. 45. Ataya? 50, Pak. 50. Vira? 40, Pak. 40. Vira 40, Ataya 50, Diki 45. Ya, kalian yang milih ya. Ya udah nanti cari barang di Shopee, harga itu saya kirim ke rumah. Ya, kasih tahu saya barangnya seharga itu, nanti saya kirim ke rumah. Ya, saya tadi udah kasih 70.000, nggak mau milih 70.000. Jadi hanya 40.000, 45.000 dan juga ada 50.000 Ataya. Tepuk tangan teman-teman buat kita semua, luar biasa ya. Saya salut sekali Sekjen dengan nebak lagu dan luar biasanya tadi walaupun sempat di awal. Ya, itu saja teman-teman pertemuan hari ini kita akhiri. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk nah ini kantornya siapa saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan kantor Bakti. Ini Bakti nggak ada suaranya nih hari ini. Minggu depan kita belajar Pemda ya, Pemda dan kementerian lain. Nanti kita akan coba cari metode yang mudah untuk mempelajari Pemda dan juga kementerian lain. Karena kadang-kadang kalau misal ke Pemda tuh bidangnya, bagiannya agak beda aja. Tiba-tiba hukum dicampur humas. Nanti kita akan coba lihat perbedaan-perbedaan yang ada di lapangan. Kira-kira gitu aja ya, teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Buat yang tadi 3 orang, silakan ya di WA saya barangnya, linknya mau yang mana sama alamatnya. Kita coba kirim ke sana. Nanti kalau lebih dikit boleh lah. Kalau misalnya saya lagi baik, saya tambahin sedikit. Ya, oke ya, itu aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat makan siang semuanya ya.